Oke Pak ya, biar bisa dilanjut dulu. Saya recordkan, nanti saya share ke Bapak. Oke, lanjut Pak. Oke, saya lanjut. Gini, jadi seperti ini. Pak Hasan bilang kalau berlawanan arah nggak boleh diambil. Tapi ini pas dilihat, ternyata kalau ditarik itu ada 100 poin. Dalam kurun waktu itu 1, 2, 3, 4. 20 menit. 20. Iya. 20 menit. 20 menit sudah 100 poin, Pak. Waduh, Pak Hasan nih ngajarin kagak beres nih. Gitu. Kalau kondisi gini Pak, saya coba ajarkan yang normal. Saya coba mengajarkan normal. Kalau saya di awal sudah mengajarkan hal yang tidak biasa, yang di luar kebiasaan, ya, nanti ditakutkan itu berantakan nanti. Acuan dasarnya remnya nggak ada. Remnya nggak ada artinya seperti ini. Jadi tidak ada tren. Mode membacanya sama, nggak ada yang berbeda. Oh, kalau udah mentok, ambil aja di sini. Itu, nggak usah nunggu-nunggu tren lagi. Kalau bahasanya trader, kalau trader yang lain kan dia membuat line. Dia membuat line untuk line apa? Line sell seperti gini misalnya. Oke, ntar salah ini. Jadi dari titik bawah ketemu titik bawah terakhir. Nah, ini posisi untuk tren. Nah, ternyata di sini tembus nih. Kalau lanjut seperti ini, ketembus. Kalau tembus berarti kebalikan tren, Pak. Kebalikan tren. Permasalahan kalau trennya dia biasanya yang banyak di video YouTube itu dia membaca trennya di time frame yang sama. Gitu. Time frame yang sama. Coba aja lihat. Kalau penjelasan tentang tren itu biasanya menggunakan tambahan indikator atau tambahan di time frame yang sama. Di time frame yang sama. Jadi biasanya mereka pakai satu time frame. Nah, kalau saya sendiri menggunakan 2 time frame. Gitu. Kadang saya menggunakan 3 time frame. Itu. Untuk menunjukkan bahwa benar bahwa pergerakan ini adalah buy. Benar pergerakan ini adalah sell. Nah, kalau itu yang menjadi acuan untuk sebagai rem saya. Time frame itu apa Pak istilah itu? Time frame itu kayak time frame itu penunjuk waktu. Di satu chart ini menunjukkan waktu berapa. Misalnya time frame M5, 5 menit. Satu candle ini yang ada di time frame ini mengandung 5 menit. Setiap 5 menit, maka dia pindah candle. Setiap 5 menit, dia akan pindah candle. Terus sampai membentuk grafik menurun atau menaik. Atau naik. Sama dengan time frame di H1. Atau time frame M30. H1 berarti 1 jam. Setiap 1 jam sekali candle baru pindah. 2 jam berarti 2 candle, 3 jam berarti 3 candle. Satu garis yang ada di sini
di H1 sampai di sini total 24 jam. Itu adalah 24 candle. Kalau dia di sini berarti tinggal dibagi per 5 menit dalam 24 jam. Gitu Pak Abdullah. Di mana kita lihat Pak jamnya? Jamnya ada di Market Watch. Ya. Nah, di Market Watch itu jamnya. Jam MetaTrader ya. Kalau jam MetaTrader itu diukur dengan jam yang ada di kita, itu selisihnya kurang lebih 4 jam. Di Market Watch 17.53, di jam yang di saya itu jam 9.53. Jam 21 ya, 21.53. Berarti ada 4 jam. Bedanya 4 jam. Jadi waktu di kita itu lebih panjang, lebih duluan dibanding di waktu MetaTrader. Makanya jam open MetaTrader itu jam 4 pagi waktu Indonesia bagian barat. Waktu Indonesia bagian barat ya, itu beda, bagian timur itu beda lagi. Nah, nih kalau Pak Ferry ngeliat saya kayak begini nih, lihat candle begini, bisa ngomel-ngomel nih. Pak Hasan ya, ini kan sayang nih kagak kenapa nggak diambil. Tambah lagi Pak Fer, gitu, waduh Pak Fer dulu nanjak dia. Kan sudah saya bilang dia H1, dia ketika ingin nanjak lagi, naik, dia pasti bentok nih, ya kan? Iya. Kalau tadi diambil sell, apa yang terjadi? Floatingnya jauh benar. Ini melengkung. Karena di tren H1 itu udah melengkung, udah mentok. Ketika dia sudah lewat 20, dia akan melengkung. Melengkung apa? Membentuk seperti tren baru. Sebetulnya bukan tren baru. Dia lagi rebound dulu sebentar. Itu, ancang-ancang dulu. Berarti Gitu. nggak bisa dibui Pak ya? Iya. Nggak bisa Kalau dibeli. Nah, biasanya kalau gini Pak. dieksekusi rugi Pak ya? Ya tergantung sih. Kalau acaranya Pak Ferry, baik nih, dapat lah. Jadi nggak bisa diambil Pak seperti itu ya? Nggak bisa diambil. Nah, kalau aliran scalping, ya scalping, aliran di bawah 5 menit, yang mereka main cepat, ini akan diambil oleh mereka. Pasti. Gitu. Itu main 5 menit yang jantungnya kuat, emosinya kuat. Top dah pokoknya. Mau tren gimana tren gimana seperti apa dia masih bisa berkelit, masih bisa goyang, masih bisa joget-joget. Trennya buy, dia masih bisa ngambil sell berkali-kali. Itu. Tapi harus kuat mentalnya. Dia udah ngukur ketebalan atau rentang poin yang akan didapat dari posisi yang diambil. Itu. Berarti Pak Hasan di sini dia meleset ya? Di kiri nih, kanan. Ya, yang di kiri di M5. Di M5. Kalau yang di H1 ini udah benar nih. H1 kan ini dia mau berbalik kalah. Ini yang kurang ya? Ya. Jadi ini trennya di H1 masih tren sell, long trend dia. Antar hari, udah lewat hari. Tren sellnya itu dari hari sebelumnya, di sini posisinya. Gitu. Posisinya masih di sini. Pak Hasan. Ya. Kalau di forex ini nggak ada kebiasaan, misalkan trend line itu berapa harinya nggak ada kebiasaan Pak? Nggak ada. Emang nggak bisa diukur ya? Nggak bisa diukur. Dia kan pasar real.
pasar future apa yang nggak bisa kita ukur, namanya future kan forex. Kecuali Cuman kita cuma bisa ada yang bikin kerusuhan, bisa tuh Pak. Ada contohnya Pak, gedung WTC. ya 11 September. Menara Kembar di sana dihajar itu dolar hancur habis. Tapi dahsyatnya hanya dalam hitungan bulan dia balik lagi. Jagoan tuh Pak. Jagoan itu. Jadi setan tuh Pak. Kuat. Jadi waktu itu, ini kan kalau versinya orang trader forex, kalau versinya trader forex itu, jadi di hari sebelum kegiatan itu, dolar naik tinggi. Lalu yang punya skenario menjual di harga dolar itu masih tinggi. Mereka melakukan aksi jual, jeder. Orang ambil, pek, masih naik terus nih, gitu. Ketika orang asik ngambil, dia hajar WTC, beng. Dalam hitungan hari langsung drop, brek, habis. Bisa dibayangin kayak dulu Indonesia dari mulai 6.000, 8.000 loncat ke 20.000. Oleh siapa? Oleh Habibie. Dalam hitungan bulan balik lagi ke 8.000. Gitu. Almarhum. Ya, makanya dibilangnya krisis moneter. Gitu. Itu permainan orang besar Pak. Kita nggak ikutan lah. Kita cukup tahu aja. Pak Hasan. Ya. Ini balik ke monitor nih Pak. Ini di stokastiknya udah lewat 80, dia udah bentuk kepala cangkul crossing. Itu udah bisa kita buy, sell tuh di candle yang time frame 5 menit ini, yang candle kedua merah itu. Ini belum Pak. Belum. Karena bentukan di trennya itu dia belum crossing. Atau menekuk. Tidak jadi crossing. Soalnya kalau kayak begini, tiba-tiba dia bisa ditarik ke atas nih, Pak. Bisa ditarik ke atas. Itu. Karena volume, kalau saya ngelihatnya volume sell-nya belum ngalahin volume buy yang di sebelumnya itu. Iya. Itu. Yang dimaksud Pak Ferry itu volumenya yang sebelah sini ya. Yang ada di sini nih. Iya, Pak ya. Jadi minimal ini pergerakan sampai sini, artinya di tren itu garis batas itu ada di sini. Kalau di bawah itu Pak, enggak ini ya. Nah, bawah itu ngikutin Pak. Bawah itu ngikutin. Ini kalau saya udah ambil nih Pak, sell nih dah. Makanya kemarin saya lihatin Bapak itu, Bapak kan laporan. Saya lihat, ini kenapa selnya double ini? Saya khawatir ini kalau kayak begini nih. Untung nggak ada masalah, tapi kalau lagi rugi kan repot ini. Karena spread tuh Pak, dikerjain sama spread. Tapi jujur Pak, kalau untuk pairing saya lebih suka pakai aja yang Euro USD ini Pak. Sama yang USD CAD. Spreadnya kecil tuh dia. Kalau yang lain gede-gede, apalagi yang gold dah. Oh iya, yang gold jangan ditanya Pak. Makanya gold biasanya mainnya terdai Pak. Iya. Di atas scalpingnya. Iya. Itu ngamatinnya tuh berjam-jam. Itu kalau yang standar spreadnya di bawah 15, spreadnya di bawah 15, kalau sudah terbiasa, itu kurang dari 1 jam sudah bisa open. Harusnya.
setelah 3 bulan, kurang dari 1 jam, setelah treatment yang saya berikan itu dilakukan, itu sabar pokoknya Bapak udah tahu ini titiknya di sini bisa diambil nih. Bapak diemin aja dulu, lihatin apa yang kondisi terjadi. Itu nanti akan tahu setelah 3 bulan ke depan Bapak akan tahu gimana caranya untuk ngakalin apa yang sudah terjadi. Kenapa sekarang nggak diambil? Karena kalau sekarang diambil, emosional kita ketika ketemu yang seperti itu akan jadi bumerang, gitu. Akan nyerang diri kita. Kayak sekarang nih, ini kita ambil nih. Untuk sekarang sih fan-fan aja nggak ada masalah. Tapi untuk jangka panjang, yang harusnya yang seperti ini jadi bonus buat kita. Jadi cemilan nih Pak. Bukan yang utama, tapi cemilan. Iya, kalau di sini, kalau yang ini nih cemilan yang Bapak maksud ini lebih banyak unsur gamblingnya ketimbang technical analisisnya, ya nggak? Iya. Itu nama cemilan Pak, nggak boleh banyak-banyak nanti ngerusak gigi Pak. Oh, berarti di sini kalau cemilan rule-nya 30 poin aja udah gitu. Saya ketagihnya gini kemarin tuh pasang 2 UP dengan time yang sama tembus 42. Pasang lagi 2 lagi tembus 40. Tadi ya coba 3 tembus 50. Yang keempat pasang 4 lupa pasang take profit. Ya tinggal bentar. Udah floating. Ya, floating 100 poin. Mau dimanain ini kan 100 kali 4 udah 4 tuh kan. Aduh, ya udahlah. Saya ikhlasin aja daripada lebih dalam kan, Pak. Udahlah, iya. aja. Makanya. Nah, tambah itu dia. dalam. Makanya ini yang saya khawatirkan itu seperti itu. Gue Pak, sebentar Pak. Ikut Pak. Hasan. Yuk, Abdullah. Nanti di akun realnya seperti ini juga ya? Sama persis Pak. Nggak ada yang berbeda. Nggak ada yang berbeda Pak Abdullah. Sama Waktu persis. kita trading nanti. Iya, makanya Pak Ferry ini udah jantungan di awal ini. Udah emosi di awal, dak duk gitu. Ini kita malam ini akun demo Pak ya? Nih saya dengan akun real Pak. Ini akun real nih. Iya, jumlahnya makanya nggak banyak-banyak Pak. Saya simpen Pak. Ini ke akun real buat untuk demonstrasi saya ke kawan-kawan, ke Bapak semuanya. Gitu. Oh, nanti waktu kita udah trading, akun realnya seperti ini juga Pak ya? Iya, seperti sama ini. Ya? Sama. Nggak ada yang berbeda Pak. Jadi di sebanyak ini belum ada yang bisa kita buy Pak ya? Nggak Pak, ini makanya trading bareng itu gini Pak. Jadi sambil kita sambil kita mengamati, menganalisa, kita komentarin Pak. Kita tanya, kita lihat ini, kita obrolin bareng-bareng. Ini kenapa kok nggak bisa di buy di time frame M5 kan tinggi nih gitu. Apa gitu? Karena landasannya adalah di saya itu trennya ada itu di time frame yang lebih besar. Itu. Di trader lain dia ada di actionnya, OP-nya dan trennya itu di 1 time frame. Gitu, di 1 time frame. Makanya mereka ngotak-ngatik tuh 1 time frame itu dikasih garis kanan kiri garis. Makanya kalau kita lihat itu template-nya di sini banyak banget tambahan macam-macam. Misal di sini ada tulisan. Nah, ada kayak gini. Fibonacci. Ini Fibonacci-nya gimana. Dan Fibonacci itu sendiri itu udah ada creating-nya lagi. Di-create ulang lagi sama mereka, dibuat lagi sedemikian rupa sampai menunjukkan Fibonacci ini menunjukkan peluang. Gitu. Ini angka-angka ini ada maksudnya. 0 sampai 100 ini. Itu ceritanya Fibonacci.
Masih. Oke. Itu Fibonacci. Belum yang apa namanya? Yang ini. The equivalent. Ini kalau nah, ini Pak. Jadi kalau mereka buat kayak seperti ini, salah. Dia bisa masang berapa kali pending order tuh Pak kalau kayak gitu. Iya, pakai ini. Nah, kalau orang biasa dengan pending order, dia biasanya mainnya jangka waktunya panjang. Iya. Males Panjang. dia mantengin laptop, dia males tuh. Males mantengin laptop. Nah, kalau model yang saya coba sampaikan, itu sebetulnya bukan mantengin laptop, cuman kecepatan untuk menganalisa. Jadi kalau nggak ada yang masuk, ya udah tinggalin. Gitu. Ganti pair yang lain. Nah, ganti pair yang lain. Kalaupun nggak ada yang cocok, udah tinggalin. Dan kita bisa menganalisa dengan tren yang sudah terbentuk, itu berapa jam nanti dia akan keluar. Peluangnya seberapa banyak. Itu akan keluar nanti, akan ketemu. Ada kemungkinan ketemu di hari berikutnya di jam yang sama tuh Pak? Misalkan kayak jam sekarang nih trennya. Di hari yang sama, di jam berikutnya. Bisa ketemu. Jadi misalnya kayak gini. Posisi sekarang ini di Euro USD, ini posisinya dia lagi mau crossing nih. Crossing ke atas. Oke, mau crossing ke atas. Apakah crossing ini akan membentuk tren baru atau tidak? Wallahu alam, gitu. Tetapi kalau dia memang tren bener ini tren baru, itu posisinya dia nggak seperti ini bentukannya. Biasanya kalau setelah tren panjang, ini kan tren panjang dia udah 2 hari. Biasanya dia akan menyentuh garis tengah, lalu turun, naik lagi, baru naik yang keduanya dia tembus di garis tengah, tembus, dia udah bentuk tren baru. Kalau digeser lebar, nah. Itu di time frame H1 tuh Pak ngeliat kayak gitu. Ini time H1. Ini kalau dilihatin harga tertinggi di sini. Kalau kita kecilin, nah, ini udah harga tertinggi nih. Tertingginya di sini lagi. Di tanggal 12 pertengahan. Itu. Jadi kalau kita terlalu panjang lihat ke belakang, nanti kita pusing. Iya. Nah, makanya saya cuma menjelaskan menjelaskan tren itu hanya membaca 1 hari ke belakang. Hari ini ke belakang. Jam ini 24 jam dari titik sekarang ke belakang. Itu tren. Karena kita menggunakan time frame H1. Oke ya. Jadi dengan H1 kita membaca time frame trennya itu 24 jam ke belakang. Kayak gitu ya Pak Abdullah ya. 24 jam ke belakang. Atau 1 hari. Gitu. Ini benar-benar nih Pak Hasan ini. Aduh. Pak Hasan. Ya. $200 Piri ini tuh, udah berapa lama Pak Piri? baru hitungan minggu lah ya, pasannya 3 minggu lah. Oh, udah lama. Udah lama tuh ya. Iya, udah mau jadi senior juga nih kayaknya. Kalau Pak Hasan kan menyarankan satu per 1 OP aja 1 hari. Kalau enggak, saya 30 OP 1 hari. Nanti saya kumpulin, saya kerucutin mana yang menang seperti apa, mana yang kalah seperti apa gitu kan. Pengen kebiasaan bawa mobil lari 100 Pak, nggak bisa saya lari 60 itu. Hasan. Iya, gimana Pak Abdullah? Kalau di ini apa yang terjadi di sini nih? Nah,
sekarang itu kita lagi nunggu tren itu berbalik. Nah, kemungkinan ini baru masih awal jam nih, masih awal jam. Masih ada sekitar 13 menit, 47 menit lagi. Kalau lihat dari yang seperti ini, ya. Kalau bahasa nekatnya itu, ini posisinya buy. Posisinya sih buy, kondisinya. Ini posisinya buy. Masalahnya dia belum keluar nih. Ketika ini keluar, nanti kemungkinan besar itu nanti sekitar jam 11 baru keluar. Kalau benar dia buy ya, jam 11 dia keluar, dan posisi M5 itu ada di bawah. Di bawah, grafiknya di bawah, dan stokastiknya juga ada di bawah. Baru dia confirm menunjukkan benar-benar udah berbalik arah, udah berbalik tren. Kalau ini diambil, aduh, ampun dah. Apa gini? Kenapa saya seperti ini? Saya takut menjelaskan ketika saya keluarin ya. Udah Pak, ambil aja gitu. Sebetulnya bisa aja kalau lagi sendiri Pak, ambil aja gitu. Cuman masalahnya saya nggak berani mengatakan ini karena proses yang di sebelumnya saya bisa mengatakan ini diambil aja, proses sebelumnya oleh Bapak itu belum dilalui. Gitu. Oleh Pak Abdullah atau Pak Ferry itu belum dilalui proses sebelumnya. Kalau proses sebelumnya sudah dilalui, saya enak ambil ini, Pak, udah sikat aja. Acuannya Pak, udah sikat aja dulu Pak. Gitu. Coba aja dulu. Iya, coba aja dulu gitu. Pak Hasan, ini hanya sebatas di Bollinger Band ini aja Pak sama stokastik. Kalau yang support resisten nggak ada tuh Pak di Pak Hasan. Support resisten itu terbentuk dari Bollinger Band dan stokastik. Oh ini dia Pak, dari ini aja kita lihat. Iya, itu aja. Contohnya Pak, gimana Pak? Itu kan harus saya pancing dulu baru dikeluarin terus. Gitu dipasang. Enggak, bahasa gini. Bahasa kawan-kawan yang yang pakai bahasa forex, kan saya membahasakan include dengan penjelasan dasarnya. Bahwa gini, bahwa ketika Bapak boleh ngambil posisi ketika jika itu posisi buy ketika candle merah menyentuh Bollinger Band bawah dan stokastik crossing di bawah menuju ke atas. Harus di bawah 20. Kalau misalkan crossingnya antara 50-20 enggak tuh? Enggak. Harus di bawah Pak. Itu di action Pak. Itu di action. Ya. Beda lagi yang di trend. Di trend. Nah, kalau di trend kan kita ngomong M5 nih kan Pak ya. Nah, di M5. Kalau di M5 itu harus posisinya di bawah atau di atas. Gitu. Karena bicaranya adalah rentang. Rentang dari jarak ini ke sini. Kalau kita ngambil dari tengah, dari tengah ke bawah ke sini, jaraknya 65. Dan kita belum tentu pasti ada di bawah sini atau di sini. Kalau kita ngambil di sini, takutnya posisinya itu banyak kejadian kayak gini nih. Gerakan sebelumnya. Gitu. Dia udah naik, ternyata turun. Naik lagi, turun lagi. Baru di sini dia naik terus. Kebetulan kita lihat. Liatin doang, nggak ngapa-ngapain. Gitu. Kalau saya, ayo Pak Ferry, Pak Abdullah kita ambil di sini ya, gitu. Alasnya apa? Ambil aja dulu. Kalau minus biarin ya, iya nggak apa-apa. Udah. Nanti saya ngeracunin Bapak nanti ke depannya, gitu. Iya, karena proses yang di belakang itu belum dilalui. Kalau sudah dilalui, nanti akan paham dengan sendirinya, gitu.
Support resisten itu saya tidak sebutkan karena memang sudah include di metode yang sudah saya ajarkan. Nggak boleh ngambil posisi kalau nggak di bawah atau di atas. Pak Hasan, Iya, Pak di Abdullah. sini nggak bisa juga diambil ya posisi ya. Ini udah di ujung, Pak. Di sini ya, di ini. Iya, ini udah di ujung kan udah mentok di atas tuh. Stokastika udah mentok di atas dan apa M5, candle-nya Pak. sudah nempel di Bollinger Band. Dan sebelumnya nih Pak, di tengahnya panjang nih, belakang nih. Yang ini Ya nih. Kiri lagi Pak. di sini. Ya, Yang ini yang putih ini. ya. Di sini Pak Abdullah. Ya. Nah, ya itu dia Pak. Kalau ini diambil, berarti kan ada turun nih Pak. Iya. Di kita ini turun, di sini turun. Kalau bahasanya Pak Ferry, ya nggak apa-apa turun Pak, kan kita udah close di sini, gitu. Iya Pak Ferry ya. Sama Pak, saya juga suka begitu Pak, suka begitu. Cuman saya gini ya. Sebetulnya ketika proses menunggu itu makanan ringan ini banyak Pak. Jadi gini, kondisi normal itu yang normal itu sangat sedikit. Saya mau sampaikan kondisi normal di forex itu sangat sedikit. Dalam satu hari itu bisa normal itu paling banyak 2 kali. Kalau kejadian luar biasa 3 kali. Main tektok dari atas turun ke bawah, mentok lagi naik ke atas, turun lagi. Itu 3 kali Pak maksimal. Iya benar. Itu kejadian luar biasa. Gitu. Sampai 1000 poin tuh. 1000 poin malah 2000 poin ada itu kayak gitu. Kemarin terakhir USD dari 141 ke 135 tuh GGP. Oh itu GGP luar biasa GGP Pak. Nah, di momentum itulah saya kenanya tuh Pak. Saya makanya mainnya di Euro USD aja ya. Iya, saya nggak kepikiran kalau di bawah 137 itu ada lagi angkanya kan. Ada lagi sampai 135. Waduh, selesai dah. Hati-hati Tapi Pak, situ makanya. Nah. dapat udah. Kalau kayak gitu dapat satu. Ya wajar lah kalau gitu mah Pak. Ya, makanya gini. Jadi belajar dan belajar. Karena yang kita nggak bisa memastikan ini 100% kita aja nih yang newbie aja nggak bisa memastikan itu 50% gitu kan Pak. Yang seperti Pak Hasan bilang itu berarti kita melanggar 1% untuk loss gitu kan. Safety riding nih gitu nih. Benar-benar safety pasang sabuk, helm, hand glove gitu kan. Biar nggak jatuh. Cuman si drivernya bandel-bandel gitu loh. nggak mau ngikutin itu, lepasin aja nih helmnya, ngalangin pemandangan gitu kan Pak. Jadi dari situ nanti itu mungkin ketemu antara kebiasaan dengan rumusnya dari Pak Hasan tuh ketemu di tengah-tengah, mungkin harapan saya gitu loh Pak. Ya memang seperti itu Pak harapannya. Jadi kalau safety saya yang saya ajarkan itu diterapkan selama 3 bulan minimal, nah selama 3 bulan minimal itu nanti akan kebentuk tuh, akan kebentuk apa kebiasaan dan nanti ada kemampuan sendiri. Jadi yang saya ajarkan sama. Nanti Pak Ferry kebiasaannya seperti apa, kemampuan seperti apa akan berbeda dengan Pak Abdullah. Gitu. Masing-masing punya kebiasaan dan kemampuannya akan punya karakteristik sendirilah gitu. Mau Pak Ferry mau modelnya sekali OP berkali-kali OP. Pak Abdullah 1 kali OP tapi panjang. Bisa seperti itu. Atau 1 kali OP tapi lotnya digedein. Iya. Gitu. Aja. Pak Hasan bilang aja maksimal 0,01. Masa sih nggak bisa 0,5? 0,05 aja dah, jeger gitu. Tek gitu. $500 baru bisa tuh Pak. Saya pernah melakukan Pak.
Jadi ketika dana 100 saya pakai 0,5 gitu. Ketika dana 50 saya pernah pakai 0,05. Bahkan saya 0,01 saya pakai 0,05 sampai dengan 0,1. Saya sengaja saya lakukan itu ngejar tabungan. Jegar itu habis sudah nepi dikit lagi udah saya stop, saya rem. Nah, masalahnya kalau saya jelaskan ini di awal, nanti saya ngeburu ini nih, ngejebak kacau urusannya nanti. Pak Ferry nuntut ke saya di pasien gimana? Ya, kalau berarti nih Pak Hasan ini kalau kayak kurikulum nih semester 1 nih nyari ilmu dulu nih. 4 bulan. Nyari profitnya setelah 4 bulan gitu kan Pak ya? Ya, ceritanya gitu. Makanya bahasa saya di awal di trading forex itu yang saya bicarakan adalah tentang kerugian. Rugi Bapak $50 itu maksimal itu harus dibuat paling cepat itu 3 bulan. Gitu. Apa-apa 3 bulan itu baru habis. Tapi dengan metode yang saya terapkan itu nggak mungkin 3 bulan habis. Nggak mungkin. Gitu. Tapi kalau udah 3 bulan habis, itu bandel itu berarti. Belum 3 bulan habis, bandel itu Nona. Super bandel. Soalnya ada yang belum 3 minggu, itu udah habis Pak. Iya. $100 itu belum 3 minggu habis. Gitu. Yang saya khawatirkan itu seperti itu. Kenapa? Takutnya gini. Takutnya setelah saya ajarkan seperti itu, lalu kawan-kawan melakukan apa yang tidak saya ajarkan. Berikutnya, kawan-kawan akan sungkan, enggan untuk berkomunikasi ataupun berkonsultasi lebih lanjut. Gitu. Misalnya, contohnya Pak Ferry, pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan Pak Ferry, ini habis $50 3 bulan ya. Ternyata 3 hari habis. Pak Ferry nanti enak gak enak untuk buka komunikasi dengan saya. Udah emosi aja tuh Pak ya. Wah ini pasti Pak Hasan yang salah nih. Gitu jadinya. Enggak itu, karena ini bener Pak, ini tinggal yang diajar sebetulnya sih kalau dari ilmunya ya udahlah gitu kan Pak ya. Tinggal di kitanya lagi yang dilatih nih kesabaran. Iya itu gitu. Lagi Pak kasih terapi apa gitu. Mungkin Pak Abdullah bisa nanti tuh agak sabaran. Kalau saya nggak bisa tuh Pak Abdullah. Nafsu kan orangnya tuh. Mungkin kalau satu pair itu saya pasang aja lot gede sekalian tuh 0,10 gitu kan. Satu udah tuh satu hari itu aja gitu. Geli gitu Pak ngeliatnya. Gelinya tuh gimana pada saat kita salah open posisi. Atau geli tuh situ tuh. Loh kan bener kan. 5 kita OP, 1 salah posisi, yang 4 yang berhasil tuh buat kita tuh gagal jadi gitu. Kenapa? Karena cutting loss jadinya ketutup sama lossnya gitu. Untungnya habis sama loss. Iya gitu. Untungnya $2, ruginya $2,5. Tutup habis semua. Rugi itu. Jadi mikirnya gitu. Gila salah gara-gara 1 kalah 4 gitu loh. Sering kayak gitu tuh Pak. Pasang 5 profit $6, pasang 1 karena merasa tadi kayak gimana, tinggal dikit tanya lagi nih Pak dilatih kan. Kalau ini kan teknikal semua nih Pak, kan teknikal ini kan semuanya penuh dengan analisa kita. Nah kalau pribadinya kitanya kayak gini, mau dijejelin kayak gini-gini juga, mental juga jadinya tuh Pak. Pribadinya lagi yang salah tuh. Memang benar harus bersabar gitu kan. Ini enaknya harus main di ruangan sendiri nih Pak. Ya kita nyiapin kan. Terus satu lagi Pak Hasan, saya mau nanya, ini kalau kita eksekusinya di laptop, di handphone nggak bisa berarti ya? Bisa. Nah, saya buka di MT4 nggak bisa Pak? Bisa. Saya di handphone saya terkoneksi di MT4 akun OctaFX. Oh, berarti di akun OctaFX yang di Android ada MT4-nya juga gitu Pak? Iya, jadi gini.
Kalau di Android, di handphone Android, yang saya install itu bukan OctaFX, Jadi, tapi yang MetaTrader 4 dari MetaQuotes langsung. Oke. Nah, karena kenapa? Karena tampilannya lebih enak, lebih nyaman di MT4 dari MetaQuotes, bukan yang dari OctaFX. harganya sama tuh Pak? Ya, Tampilan sama harga aja, sama. nggak ada delay-delaynya. Nggak ada beda kan ini MetaTrader dari MetaQuotes. Enggak, maksudnya ada delay harga duluan siapa gitu, Nggak, sama. telat 2 detik, enggak ya? Nggak ada. Cuman kecepatan kita ngeklik aja. Harus pakai pulpen tuh Pak Androidnya tuh. Enggak, kalau pakai jari jempol susah. Salah tekan tuh. Bener. Harusnya nge-buy malah nge-sell nanti itu. Ya, kadang pada kasus tertentu nggak tahu di mana posisinya harus nge-close. Karena harus ngeklik-klik dulu. Gitu. Iya, gitu. Benar Pak. Itu biasanya kalau di situ main scalping itu enak di situ. Jadi ketika kan diliatin, nanti asal plus langsung stop. Di stop order itu sudah disiapin. Stop order udah disiapin. Ketika dia udah untung berapa poin, langsung cut. Stop close order. Gitu. Itu yang dilakukan. Coba saya live ini Pak, live open posisi Pak Hasan. Oke, saya cari ini ya, cari yang sedap ya. Sekalian evaluasi di situ Pak. Iya, tenang, ini nggak apa-apa lah. Buat Pak Ferry, Pak Abdullah mah tenang. Ini di USD trennya udah mau kebentuk. USD trennya udah mau kebentuk. Dikit lagi, tinggal OP-nya aja nih. OP-nya dia posisinya stokastik masih di bawah, candle-nya juga masih di bawah. Kalau dia udah naik ke atas, candle-nya naik ke atas, ininya ke atas, jadi. Jadi kalau ditunggu kurang dari 1 jam dapat nih Pak. Cakep nih Pak nih. Coba saya besarin ya trennya ya. Tuh trennya. Tuh. Kalau dia trennya lanjut, ini posisinya itu nggak sampai setengah, ya nggak sampai setengah, paling di sini dia mentok ke atas, nggak sampai tengah, di sini dia mentok ke atas. Jadi biasanya kalau yang udah biasa pasang pending order. Pending order apa? Buy limit namanya. Di mana Pak? Di sini Pak menunya Pak. Nah, buy limit itu menunya di new order. Oh, new order. New order. Di sini ada tipenya, di pending order. Nah, ini ada buy limit, ada sell buy stop. Kalau buy stop itu adalah meneruskan aksi. Meneruskan gerakan. Jadi kalau gerakannya melanjut ke sini terus, dia pending ordernya akan dieksekusi. Kalau pakai sell stop. Kalau kita buy limit, berarti yang kita harapkan adalah harga ketika dia turun, lalu dia naik, turun lalu dia naik, maka order itu akan terbentuk. Gitu. Saya nggak ajarin Pak di awal kayak gitu Pak. Ribet Pak urusannya. Ditahan dulu. Ya. Oke, ini sudah mau dikit lagi. Saya coba cari yang udah tinggal on. Ini belum. Ini lagi ngumet. Nah, ini nih mantep nih, kayaknya bisa nih Pak.
Ya, ininya di atas, Pak. Di atas, Pak. Harus nunggu dulu, Pak. Nunggu merah dulu turun. Ini turun setengahnya minimal. Ya. Jadi ini turun setengah, baru kita ambil. Ini turun setengah di sini, baru kita ambil. Closingnya di bawah 50. Kalau agak-agak nekat-nekat ini di sini posisinya. Kalau ini kita diambil di sini, kita akan ketemu floating. Iya. Gitu. Oh, berarti crossingnya harus bearish di 50 gitu ya Pak? Iya, itu ini minimal ya, gitu. Yang bagus di bawah 20 yang bagus. Ya, yang bagus di bawah 20. Ini udah agak sedikit melenceng soalnya nih. Jauh nian, Pak. Nah, ini spreadnya 22 lewat. Ini Euro JPY 12 nih. Pada dia lagi di atas ini. Jadi ada news Pak jam 7:30 tadi. Oh iya tadi pantesan lompatnya banyak itu. Ini yang biasa suka main scalping ini enak nih. Atas Nih. bawah mainnya itu Pak. Mainnya atas bawah trek, putus, turun ambil, turun ambil. Cuman hati-hati, jangan lebih dari 3 kali ngambilnya. Yang keempat kalinya nanti kayak Pak Ferry lagi. Tinggal dipasangin garis shadow aja nih. Iya. Dalam garis itu aja mainnya. Nah ini, wow, kebanyakan 25. Ini 17. Udah, ini udah. Kalau gini kan enak nih kelihatan. Nggak usah ngitung lagi, Pak. Iya. Agak ini loadingnya. Oke. 17, 18. Gede ini. SCCP. Ada jakasnya sauku. Ini Pak. Jadi kalau kayak gini kita coba pasang misal ini di sini Pak. Ini pasang namanya sell limit. Nah, perkiraan di sini. Ini kalau malas nunggu di sini Pak. Pasang sell limit berarti di 110.103. Posisi sell. Pending order. Sell limit. Berarti kita mengharapkan harga memantul turun ke bawah. Biar gampang ini objek mana ya? Properties. Ini kita copy aja langsung. Oke. Pasang di add price. Nah, kayak gini, Pak. Lalu kalau sudah seperti ini, kita place. Mana nih? USDCP. Kok nggak kelihatan sih? Yang A1 kelihatan tuh Pak. Agak naik dia jadi. Belum terorder, Pak. Oh, ini pas banget ini. Pas garis. Pas garis. Tuh. Jadi kalau dia menyentuh ini, turun, dapat. Hidup langsung. Kalau dia terus ke atas, buy, nggak hidup ya? Nggak hidup. Kalau sell stop, dia kalau terus ke sell atas. stop meneruskan action. Jadi kalau misalnya ini nih, kita pasang di bawah ini, pasangnya. Oh gitu. Kalau dia beneran turun terus, ya berarti sell. Jadi kalau sell stop itu di posisi garis harga itu ada di bawah. Nah, jadi kalau sell limit ada di atas. Kalau buy stop ada di atas. Buy limit ada di bawah.
Itu. Mengharapkan itu memantul berarti Pak ya. Kalau yang limit-limit itu. Apa gimana? Ya menunggu momen memantul berarti kalau yang Iya, pasang limit-limit itu. betul. Ini saya coba ngambil profitnya di sini. Oh, udah bisa Puasa. pasang TP itu Pak? Bisa, Pak. Oh, Saya pasang 80. 83. Nggak dapat. Kedekatan. bergeser selimit. Presnya kegeser presnya. Balikin lagi. Jadi harus dipasang di sini. Agak repot ini. Pasangnya di mana nih? Bentar, Pak. Diturun sampai dengan misalnya turun sampai sini. Anggaplah sini ya. 110 200. 110 200. Berarti ngelihatnya di sini di tren. Iya. Nih sini Pak. Oke, kalau ini 109. Kalau turun ya lebih kecil Pak. Oh, begitu. Tren lainnya udah saya buat. Ini saya copy. Oke. Jadi pasang take profit. Take profit sini. Itu. Stop loss-nya. Nah, ini kan 103. 103 saya tambahkan jadi 40 atau 50 lah ya. 53. Ada Patri masuk. Tuh. Udah ya. Jadi kalau dia nyentuh, cek, turun. Gitu. Kalau dia nyentuh ke sini berarti langsung stop loss. SL-nya kebentuk nih. Ya, di SL-nya. Ya, ini SL, ini TP. Gitu. Patri, selamat datang Patri. Ya. Kayaknya pulang kerja ini Patri. Iya Pak. Kebahasan. Lanjut. Saya lanjut dulu ya Patri ya. Iya Gitu. Pak. Sambil Silakan, menyimak Pak. Patri. Nanti recordnya yang dari saya tapi nggak banyak sih. Saya coba nanti akan saya upload. Nanti bisa dilihat kembali. Gitu. Oke, ini dia. Nih udah mau nanjak kan? Oke. Tuh, nanjak. Ini harusnya di tren itu garisnya itu melewati batas 80. Dapat. Ini kayaknya sideways nih Pak. Sideways ya? M5. Biar ini Lama kita. kita tinggalin Pak. Ini kalau jadi saya minus 0,50. Berdosa saya dong. Namanya Pak, saya mah santai. Masih banyak tuh Pak. Biasanya Ini kemarin udah minus. Dia recehnya nih keluarin akun recehnya. Saya yakin akun gajahnya disimpan tuh. Biar Pak gitu. Kemarin kan Oke, turun, saya kejar dikit gitu. Gak enak lihatnya. Saya buka Pak itunya Pak, saya buka. Nah, ini kan carinya. Ini Pak, kan sempat berapa kali tuh open testing kayak begini. Lagi belajar nih. Lagi belajar. Ini putung. Habis itu saya tekin dikit lah. Udah lagi tekin lagi. Terakhir kapan nih tekin? Tanggal 15. Bulan 7 tanggal 15. Gitu. Udah gitu. Udahlah gitu. Iya Mas.
Kenapa? Nanti kalau turun lagi ke 20, saya taikin lagi. Tapi Pak, yang pengalaman saya juga nih Pak San, Hmm. kalau kita main-main itu kan di pasar-pasarnya juga ada tuh ya, pasarnya Asia itu pasarnya Jepang itu jam berapa tuh Pak? Pasar Jepang itu pagi, Pak. Jam 9 kan ya? Di bawah jam 10. Iya, jam 9. Mulai Itu, dari jam 6, Pak. Saya perhatikan pas open dia pertama sampai 2 jam berikutnya tuh, yen itu kuat tuh. Kuat dia terhadap apapun. Kecuali satu yang bersama Swiss franc. Nah, selebihnya dia kuat gitu loh. Swiss franc ini entah mata uang yang paling sakti mungkin saya rasa tuh. Jarang banget ya yang volatility-nya tinggi. Nah, nanti kalau dari waktunya Sydney, Australia itu jam 11 kalau nggak salah tuh. Dia agak duluan dia kan ketimbang Jepang kan. Jam 11-an. Nah, itu nanti partai-partainya dolar lagi tuh yang kuat tuh. Karena kan dia Audi kan dolar. Nah, dolar yang kuat, yen agak lemah kayak gitu. Tapi itu nggak, saya analisa di situ pun besok harinya belum tentu sama juga gitu loh Pak. Nggak juga ternyata gitu. Mungkin dalam 3 hari sama, hari keempat beda lagi dari segmen pasar. Tergantung news tuh kalau nggak salah sih kata. Ini sambil kita masangin OP, YouTube kita buka juga tuh Pak. Semuanya udah tuh. Dari yang pemain binari, dari Ian Gilbert, dari Yahya, apa lagi tuh? Chandra Wijaya, pemain badminton kan, Wijaya Trading. Ternyata jadi semakin banyak yang kita perhatikan pun ternyata nggak membantu juga gitu loh Pak Hasan. Jadi saya pikir ini murni harus kebiasaan. Harus kita sendiri yang nyari. Iya Pak. Ditambah ilmu basic yang kita yakini itu memang kita percaya itu dulu. Ya, ditambah emosional yang terakhir kan. Kalau newbie ini emosional tuh udah pasti, kalau saya nih orangnya tuh kacau tuh. Nah, tinggal kebiasaan nanti mengontrol emosi lagi tuh. Ya tenang, baru profit $1, 100 poin kan, kalau 0,1 kan 100 poin tuh. Kita dapatlah 200. Saya bilang gitu Pak. Ya saking tenangnya lolosnya banyak. Dari yang terakhir saya bilang sama Pak Hasan nih sudah $93 nih. 2 hari berikutnya langsung $50 lagi. Nah ini yang terakhir $30. Ya nggak apa-apa lah sih. Nggak masalah. Iya, soalnya kan ada yang belajar sama saya juga. Itu posisinya dia sekali deposit itu 10 juta Pak. Cuman memang ini orang kaya banget Pak. Saya privat datang ke rumahnya, daerah Cibubur. Memang orang kaya banget ini. Area elit lah. Saya Uang bilang, tuh, Pak. Niatnya belajar apa mau cari uang tuh dia tuh Pak? Dia itu ya seneng Pak. Iseng berarti ya. Tahu iseng tuh kagak itu, nggak ngerti saya. Kalau dia banyak uang, mendingan sewa robot aja kan, atau copy trading gitu. Cuman memang dia pengen belajar dia, kayaknya sebenarnya pengen belajar. Cuman kalau orang iseng kan nggak mungkin berkali-kali Pak ya. Karena kalau saya perhatikan itu kurang dari 3 minggu itu $1.000 itu dia pakai kurs berjalan Pak, sekitar $700-an. Itu kurang dari 3 minggu itu tinggal $200, $100 Pak. Nanti awal bulan deposit lagi Pak, lempengin lagi Pak, jadi 10 juta, jadi $750. Gitu Pak. Nah ya pokoknya jadi serba salah Pak Hasan pasti serba salah. Pokoknya saya bilang ya masalahnya itu ini daerah privasi. Makanya ketika alur yang saya sampaikan itu tidak dijalankan, itu bakalan tidak ada komunikasi lebih lanjut. Masalah saya bukan masalah bahwa Pak Ferry, Pak Abdullah, Pak Tri itu nggak bisa deposit 5 juta, 10 juta, 100 juta atau berapapun itu. Bukan masalah itu. Masalahnya ini nggak berlanjut nanti, nggak bisa ngobrol. Jadi kalau nggak bisa ngobrol seperti ini,
kondisinya nanti nggak tahu perkembangannya harus bagaimana. Saya ngontrol, bisa memantau. Yang saya pantau nanti lebih lanjut, bukan ketika teknikal itu sudah berjalan dengan baik, nanti saya tinggal nekenin di emosi, di emosional, dan di planningnya. Kalau emosional dan planningnya seiring dan seimbang, wes selesai. Gampang, Pak. Nyari duit mah, kan saya udah bilang, yang dikejar itu kemampuan kita bukan nominal uangnya, tapi jumlah poinnya. Karena nilai nominal itu bisa ditingkatkan dengan nilai deposit. Gitu. Untuk menaikkan lotnya. Kemampuan kita, misalnya kita jago lah, bilang kita jago di 20 pips, 20 poin. Udah kejar 20 poin. 20 poin tutup, 20 poin tutup, 20 poin tutup. Kalau 20 poin nilai $1, berarti 20 dolar. Iya, benar. Kalau Bapak duitnya banyak 10 juta, ya berarti Bapak pasang 3 atau 5 lot. 5 lot 5 kali 20 ketahuan. Gitu. Nah, itu kondisi yang coba saya ingin harapkan jadi kawan-kawan supaya bisa lebih enjoy di situ. Jadi kalau banyak interaksi dengan yang sudah belajar, misalnya saya dengan Pak Ferry, Pak Abdullah, Pak Tri belajar, sudah interaksi pertama dengan saya. Ketika nanti selanjutnya interaksi dengan orang lain itu akan beda frame lagi nanti. Emosional udah beda lagi. Beda cara lagi, gitu. Jadi sebelum belajar dengan yang lain, kuasai dulu apa yang sudah diajarkan. Iya benar tuh Pak. Oke kan? Meledak dia kalau banyak-banyaknya. Tunggu Ini sambil ngomong ini udah OP nih Pak. Iya udah OP nih. Dikit lagi profit. Nah kan, benar kan dia di sini kan? Nah, tunggu dia kutak-kutek turun. Kalau ini benar seperti ini dia baru keluar nih. Ini udah jelas nih. Nih, gitu. Ini masalahnya ini masih ngadep ke atas. Belum ke bawah. Nanti kalau udah dia belok ke bawah, baru udah tuh asik enak gitu. Gitu Pak, iseng-iseng berhadiah ini. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berlampis hadiah. Kalau Pak Abdullah ada berapa lama Pak? Sama Pak Hasan. Udah berapa kali lama itu, Pak Hasan? Baru hitungan hari Bu, Pak. Baru 1 minggu. 1 minggu. Iya, trading barengnya aja baru sekarang. Kalau Pak Ferry kan trading barengnya udah berkali-kali. Baru Pak ini. Iya, berkali-kali makanya bahasanya kali-kalinya dikali 2. Iya. Tadi tagih loh sama Pak Abdullah. Pak Hasan, kalau boleh Pak, acara seperti ini ya kita kan udah berumur nih Pak, susah juga kita ngingetin, ngeliat video mungkin agak males-males juga. Sekali sebulan boleh nggak Pak? Boleh. Ya Pak Abdullah ya. Iya, betul Pak. Sekali sebulan. Kalau kita ada umur-umur kayak gini mah jam-jam segini mah santai nih Pak, ada ganggu lah. Kecuali Pak Hasan. Pak Ferry Padangnya di mana Pak Ferry? Saya di Kota Padangnya Pak Abdullah. Oh, Kota Padang. Ya. Kalau kapan main lah kita ke sini Pak Ferry ini tuan tanah ini Pak Ferry. Dia anak kayaknya. Enggak lah. Tanahnya itu beruang itu, banyak uang yang tanahnya. Ada lele, ada jengkol bahkan katanya. Ya ada. Itu saya janji mau kirim ke Pak Hasan tuh. Cuma kita PPKM pula, nggak boleh ngantar lagi gitu. Kirim aja, paketan aja Pak Ferry. Iya. Misalnya jangan mau dikirim ke paket. Ya. Siap. Gitu. Lalu nih, alhamdulillah, Pak Tri, ya, alhamdulillah sudah berkunjung, sudah masuk, walaupun di penghujung ya.
Sesuai dengan jadwal kita trade sampai dengan jam 11. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, malam ini, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan maksimal mungkin. Dan indikator spreadnya mudah-mudahan bisa bermanfaat biar nggak lama-lama ngitung. Kadang ini saya sengaja coba sampaikan, sempat saya kemarin itu terjebak di spread yang lumayan cukup tinggi, padahal kebiasaannya itu nggak seperti itu. Biasanya di bawah 15 ternyata saya kedapatan spread sampai dengan 30. Itu 30. Makanya saya kaget, wah ini kenapa gede banget ini gitu. Nah, sebab itu saya coba pasang lagi deh gitu. Biar nggak pakai ngitung-ngitung lagi. Biar kawan-kawan juga nggak usah ngitung-ngitung kelamaan. Ini spreadnya berapa sih gitu. Jangan sampai nanti spreadnya emang dasarnya 12 sampai 15 atau bahkan di bawah 12 sampai 9 atau 7 kayak tadi di Euro USD. Ternyata kondisinya karena tahunya segitu, lagi hectic, diambil ternyata spreadnya lebih dari itu. Gitu. Spread ini kuasa kuasa si broker ya. Kekuasaan si broker, dia mau nerapin sampai berapapun nggak ada urusan sama kita. Yang urusannya kita itu adalah harga tersebut bergerak itu sesuai dengan pasar, semua broker sama. Itu kalau ada broker yang berbeda, berarti dia tinggal cocokin mana yang beda, mana yang sama. Itu. Oke, makanya kadang saya suka kalau kondisi tertentu suka saya record trading saya. Kadang saya coba pantengin dimin aja apa yang terjadi gitu sih. Gitu. Pak Hasan, ini sebelum penutupan nih Pak Hasan. Kebetulan saya di MetaTrader saya ini indikatornya saya tambah-tambah nggak apa-apa kan ya? Saya tambah MACD itu Pak. Oh, silakan. Mau di-share tampilannya ke kita? Oke, silakan Pak, di-share. Tapi yang itu Pak yang udah kehapus tadi tuh. Pak, ditampilkan aja. Kayak gini nih Pak. Ya. Ya. Jadi ketahuan. Ketahuan kan ya, saya buka-bukain aja tuh Pak. Itu kayak gimana bacanya itu Pak? Ngerti Pak kalau itu? Ini sebetulnya di mana? Ini nggak jauh berbeda dengan ini kan macamnya macam stokastik, dia levelnya sama dengan stokastik. Dan masalahnya dia menilai volume. Jadi ketika memang volumenya tinggi, dia akan membentuk garis tinggi. Ketika volumenya merendah, dia akan menurun ke merendah juga, ikut merendah. Kalau dilihat, coba dibandingkan antara candle dengan MACD-nya. Gitu. Nah,
garis merah titik-titik ini adalah sinkronisasi untuk crossing dia sebetulnya. Saya juga, Oh iya Pak. Sama dia, dengan garis merah stokastik ya. iya, karena memang karakternya karakter stokastik. Dia ada crossingnya, tetap ada crossingnya, gitu. Cuman saya coba melihat MACD dengan stokastik. Ternyata MACD terlalu lambat untuk crossing, crossing. Oh Untuk iya menyeling benar itu Pak. terlalu lambat. Kita lihat di stokastik sudah crossing, tapi di MACD belum, gitu. Kita kehilangan momen di situ. Memang ketika dia crossing pas dengan kondisi tinggi. Kalau acuannya stokastik ini bisa gagal total. Tapi kalau stokastik dihilangkan, MACD ini ketemu dengan garis panjang lurus itu. MACD-nya ketemu gitu. Nah, permasalahannya gimana kalau misalnya dengan pergerakan harga yang datar? Pergerakan harga yang datar, MACD itu kondisinya itu bukan datar dan juga bukan menurun atau menanjak. Ini akan sulit, gitu. Dia karena garis ini menunjukkan volume. Kalau memang menunjukkan volume, harga itu harusnya turun. Grafik garis-garis itu yang tinggi itu dia turun ke bawah karena tidak ada pergerakan, gitu. Turun ke bawah, datar ke bawah, tapi tidak, gitu. Ternyata dia mengikuti garis merah, titik-titik merah, menurun, gitu. Nah, kalau yang di stokastik, kalau dilihat kondisinya, berarti kan ini menurunnya landai. Menurunnya landai. Nah, makanya saya kalau di tren pakai CCI untuk lihat volumenya. Kalau di CCI volumenya itu dia akan ada di antara garis minus 100 sampai dengan 100. Tidak melewati dari 100 atau minus 100. CCI gitu. Nah, nanti coba dicek dengan CCI. Nah, CCI itu akan kelihatan di situ posisinya. Itu ya. Makanya saya coba pernah dapatkan modifikasi MACD. Modifikasi MACD, tapi kondisinya ternyata agak lambat. Karena agak lambat analisanya saya nggak pakai. Gitu. Berarti kita pedomannya sama stokastik aja nih Pak ya. Iya, coba. Tinggal diperbandingkan aja pergerakan untuk konfirmasi, kan ini kan fungsinya untuk konfirmasi. Konfirmasi apakah kita akan melakukan ini sudah dinyatakan sebagai tren atau sudah dinyatakan sebagai waktunya OP. Nah, kalau kita telat, repot kita jadinya. Enggak nih telat ini, gitu. Ada udah misalnya di tanggal 23 tuh garis di setelah tanggal 23. Nah, oke, 23. Oke. Maju lagi, Pak. 23 maju lagi, Pak. Maju ke 26. Nah, di antara 23 26 itu ada garis panjang lurus ya putih. Diklik-klik 2 kali aja, Pak. Oke, ini. Itu ada garis putih, putus-putus, ya. Garis putih lurus itu posisinya di stokastik udah oke. Ya, nggak apa-apa, Pak. Itu di jam 19.00 di 23 jam 19.00. 23 jam 19.00. Bapak lihat 23 jam 19.00 atau 18.00. Tanggal 23 Juli. Nah, ya itu dia kan garis hari tuh.
Sehari kan? Itu garis volumenya itu dia menanjak. Kalau di candlenya dia menanjak. Dan di stokastik itu dia menunjukkan menanjak. Walaupun sedikit dia menanjak di stokastik ya. Ada naiknya, tapi di MACD enggak. Turun. Gitu. Nah, karakteristik membaca candlestick itu tidak ada di MACD secara detail. Tapi di stokastik itu dibaca nyaris detail dia. Kecuali yang perintilan kecil-kecil dia dianggap tidak ada. Itu Pak. Kenapa MACD saya nggak pakai? Karena dia ngukur volumenya kurang pas. Kayaknya dia bisa dipakai kalau ini sudah dimodifikasi tambahan ininya. Jadi diatur supaya sesuai dengan ini kan MACD harus disesuaikan dengan grafik candle. Jadi semua indikator yang dibentuk itu harus mengikuti stok candle yang terbentuk. Gitu. Kalau dari histori kita enak masih bacanya, tapi kalau misalnya yang terkini gimana kita bacanya? Yang terakhir, yang kemudian sekarang ini USD JPY terakhir. Ini di candle di MACD dia mau closing atau mau apa nih? Itu. Ini kayaknya mau naik kan? Dia kan itu setelah garisnya ke bawah dia berbalik ke atas. Seakan-akan dia mau ke atas. Gitu. Nyata kalau di stokastik dia kan ke bawah. Dan di candle dia juga ke bawah. Gitu. Nah, saya coba mensinkronkan grafik candlestick dengan Bollinger Band plus dengan stokastik plus dengan CCI. Nah, kalau itu confirm sesuai berarti cocok. Jadi, nah itulah yang saya tawarkan ke kawan-kawan semuanya. Cara membaca trennya dan cara membaca OP-nya. Gimana itu biar itu sesuai. Gitu. Tip? Ya, Pak. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya. Oke. Udah profit 29. Profit loss, Pak. Saya tunjukin dulu. Oh, punya Pak Hasan ya. Iya. Gitu. Turun drastis. Ya kan, betul kan di sini kan? Dia mentok dulu di sini. Nah, ini udah keluar kan? Udah keluar. Iya. Nah, ini bisa di sini nih, ngambil profitnya lumayan agak tinggi nih. Berapa poin ini? 133 pips. Gede benar ini. Nggak apa-apa, Pak. Agak apa-apa. Tapi ini kalau dilihat dari stokastiknya ini udah lancip nih, Pak. Iya, udah lancip. Tajam nanti. Biarin aja. Gitu. Harusnya dia bakalan naik dulu sedikit ini. Baik lagi. Ya kan udah di bawah ya. Naik dulu, baru turun lagi. Kalau memang dia masih terus lanjut, dia naik dulu, baru turun lagi. Gitu. Tapi kalau ada berita ditarik lempeng nih Pak. Lempengnya kayak ini Pak. Ini. Ini 2 candle berat langsung. Iya, tajam dia. Nggak perlu melebar tuh Bollinger Band-nya langsung tajam. Gitu. Yang paling enak kayak gitu Pak. UP-nya itu. Pasang 4 jepret. Pak Abdullah jangan didengerin ya. Ini gayanya Pak Peri nih. Pak Atri juga ya. Yang sabar ini Pak Peri. Pak Peri luar biasa ini.
tancap gas langsung. Ya, saya mau kalau saya bohong ntar juga ketahuan sama Pak Hasan. Ini saya bongkar aja. Pokoknya kalau garis candlenya itu udah bersampingan dengan volume yang sama candlenya, 2 candle tuh set by set. Candle ketiga udah saya ngikutin aja tuh. Mana dia kan? Yang kedua pasang 3, yang ketiga pasang 2, yang keempat lihat dulu. Cuman itu nggak bisa mantengin laptop lama-lama, Pak. Nggak taunya udah balik dia. Nah, loh. Kan bener dah. Oke, Oke, Pak. ini Siap. saya tutup OP saya tutup ya, biar ketahuan. Nah, ini garisnya di sini saya coba pasang dulu. Ini garis. Nah, ini garisnya biar besok ketahuan. Nanti saya share ke Bapak. Oke, Pak. Garis OP, garis stop loss, garis garis OP-nya, stop loss, take profit. Nah, ini saya tutup di plus 30-40 pips. Nah, untungnya 0,40 poin. Oke, dadah dulu saya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Hasan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.